Jawaban UAS mata kuliah pengembangan bakat dan kreativitas dengan dosen pengampu Dr. Andes Zaidah, MPD. Saya Listi Rizkawati dan teman saya Putri Alfia Yunita. Soal nomor 1. Bagaimana cara pengembangan kreativitas bidang nilai agama dan moral? Jawabannya, penanaman nilai agama dan moral anak penting dilakukan sejak usia dini, karena merupakan awal yang baik bagi pendidikan anak untuk menjalankan pendidikan selanjutnya. Dalam penanaman nilai agama dan moral pada anak usia dini dapat dilakukan melalui banyak cara atau kegiatan, diantaranya melalui kegiatan rutinitas. Penanaman nilai agama dan moral dilaksanakan sejak usia dini, berlandaskan Al-Quran dan hadis, disesuaikan dengan perkembangan anak, karakteristik anak, dan kemampuan anak. Implementasi strategi pengembangan nilai agama dan moral melalui kegiatan rutinitas, yaitu A. Kegiatan mengucap salam dan berjabat tangan. Kegiatan mengucapkan salam dan membalas salam membiasakan diri berperilaku baik, hormat, sopan santun, dan saling menyayangi. B. Kegiatan pagi. Kegiatan mengucapkan doa sebelum atau sesudah melakukan sesuatu, membiasakan diri berperilaku baik, tekun bekerja, kreatif, menghargai karya orang lain, mentaati aturan, dan bertanggung jawab menyelesaikan tugasnya. C. Kegiatan bermain bersama teman. Kegiatan mengucap doa sebelum atau sesudah melakukan sesuatu, membiasakan diri berperilaku baik, mau berbagi, gotong royong, saling menghargai, tekun, mentaati aturan, dan bertanggung jawab. D. Kegiatan membaca ikrar, surat pendek, doa harian, dan Asmaul Husna. Kegiatan mengucapkan doa sebelum atau sesudah melakukan sesuatu, mengetahui agama yang dianutnya, membiasakan diri berperilaku baik, mau berbagi, saling menghargai, tekun, mentaati aturan, dan bertanggung jawab. E. Kegiatan makan bersama. Kegiatan mengucapkan doa sebelum atau sesudah melakukan sesuatu, mengenal perilaku baik, sopan dan buruk, membiasakan diri berperilaku baik, sabar, peduli, mau berbagi, dan bersyukur. F. Kegiatan sholat zuhur berjamaah. Kegiatan mengetahui agama yang dianutnya, meniru gerakan beribadah dengan urutan yang benar, mengucapkan doa sebelum atau sesudah melakukan sesuatu, membiasakan diri berperilaku baik, bersih, khusyuk, fokus, toleransi, saling menghormati, dan sabar. Soal nomor 2. Mengapa pengembangan kreativitas fisik motorik menjadi dasar pengembangan bidang lainnya? Jawabannya, perkembangan fisik merupakan perkembangan yang signifikan bagi anak. Perkembangan fisik anak usia dini mencakup 4 aspek, yaitu yang pertama, sistem syaraf, yang sangat berkaitan erat dengan perkembangan kecerdasan dan emosi. Yang kedua, otot-otot yang mempengaruhi perkembangan, kekuatan, dan kemampuan motorik. Yang ketiga, kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru. Yang keempat, struktur tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi tubuh. Setiap anak perkembangan fisiknya berbeda-beda. Ada beberapa anak yang pertumbuhannya cepat dan ada beberapa anak yang pertumbuhannya lambat. Biasanya ditemukan anak usia dini yang tinggi badannya dan anak yang lain lebih pendek. Pada masa usia dini, pertumbuhan tinggi badan dan berat badan relatif seimbang, tetapi secara bertahap tubuh anak akan mengalami perubahan bila mana di masa bayi anak memiliki penampilan yang gemuk, maka secara perlahan-lahan tubuhnya berubah menjadi langsing. Sedangkan kaki dan tangannya mulai memanjang seiring dengan perkembangan fisik yang beranjak matang. Perkembangan motorik anak sudah dapat terkoordinasi dengan baik, setiap gerakannya sudah selaras dengan kebutuhan dan minatnya. Masa ini ditandai dengan kelebihan gerak atau aktivitas. Anak cenderung menunjukkan gerakan motorik yang cukup gesit dan lincah. Oleh karena itu, usia ini merupakan masa yang ideal untuk belajar keterampilan yang berkaitan dengan motorik seperti menulis,
menggambar, melukis, berenang, main bola, dan atletik. Anak-anak usia dini biasanya senang sekali bermain. Mereka tidak pernah kenal lelah dalam bermain. Hal itu dapat melatih kemampuan fisiknya. Perkembangan fisik pada anak dapat diklarifikasikan menjadi dua aspek, yaitu dapat ditinjau dari perkembangan motorik kasar dan perkembangan motorik halus. Nomor 3, bagaimana upaya pengembangan kreativitas bidang kognitif? Kognitif dan kreativitas anak dapat dilatih dengan berbagai kegiatan, salah satunya dengan kegiatan bermain. Bermain merupakan sarana bagi anak untuk mengembangkan kognitifnya. Melalui bermain, anak dapat menganalisis berbagai situasi atau benda dan mencoba menemukan cara baru untuk menatanya kembali. Pelaksanaan pembelajaran saat ini lebih cenderung berfokus pada kegiatan akademik seperti membaca, menulis, dan menghitung. Kegiatan belajar lebih menekankan pada keterampilan, mengabaikan kegiatan bermain sebagaimana tuntutan perkembangan belajar anak. Pembelajaran seperti ini merupakan kekeliruan konsepsi tentang pembelajaran dini. Dengan bermain, anak dapat mengekspresikan pikirannya atau anak dapat berhayal membuat suatu karya dengan cara alami dan original seperti bermain balok. Dengan bermain balok, anak dapat mengelompokkan balok yang mempunyai warna yang sama, bentuk dan ukuran yang sama, dan membentuk serta menciptakan bangunan baru dengan balok tersebut. Dengan bermain balok, kognitif anak akan lebih terlatih dan mendukung anak untuk mengembangkan dan mewujudkan hasil pemikirannya. Tahap permulaan bagi anak dalam bermain balok membuat bangunan hanya menggunakan balok dalam jumlah terbatas. Tetapi, setelah kognitifnya berkembang, ia melakukan elaborasi dalam bentuk bangunan yang dibuatnya karena daya kreativitasnya semakin meningkat. Balok merupakan alat untuk bermain yang digunakan oleh anak untuk bermain sambil belajar. Balok merupakan sarana belajar yang menyenangkan bagi anak. Anak tidak akan bosan bermain balok. Di samping itu, bermain balok akan membawa anak kepada pengalaman yang positif dalam segala aspek. Bermain dengan balok dapat memberikan banyak manfaat kepada anak. Bermain balok sangat penting bagi anak karena dengan bermain balok, anak dapat mengembangkan kognitif dan kreativitasnya. Anak dapat menyalurkan segala keinginan dan kepuasan serta imajinasinya. Pada saat anak bermain balok, imajinasi akan terlatih sehingga anak dapat menyusun dan bereksplorasi pada balok tersebut. Nomor 4, bagaimana pengembangan kreativitas bidang seni? Kegiatan kreativitas seni dapat membantu anak-anak pada seluruh aspek perkembangan mereka. Pengembangan kreativitas bidang seni senantiasa menekankan pembelajaran pada prosesnya. Penting saat ini untuk mengajari anak-anak di dunia yang lebih mengutamakan produk atau hasil karya. Dalam kaitannya dengan anak-anak, pengembangan kreativitas bidang seni adalah kegiatan yang melibatkan imajinasi anak dan dapat mencakup kegiatan seperti seni musik, tari, drama, dan rupa. Pengembangan kreativitas bidang seni mampu menstimulasi dan membantu anak-anak memupuk kemampuan mereka di hampir setiap aspek perkembangan. Dan kegiatan pengembangan kreativitas seni adalah kegiatan yang membuka pikiran dan mendorong fleksibilitas pikiran. Pengembangan kreativitas bidang seni selalu fokus dan menekankan pada proses pembelajaran. Manfaat pengembangan kreativitas bidang seni pada pendidikan anak sangat banyak dan luas, mulai dari kognitif, fisik, hingga sosial emosional. Contohnya, berbagai jenis kegiatan seni kreatif membantu anak-anak membangun kemampuan fisik mereka dalam dua kategori gerak. Misalnya, ketika seorang anak menggenggam dan menggunakan kuas atau menempelkan kancing dan benang ke kertas, dia menarik dan memajukan keterampilan motorik halusnya. Namun, ketika dia menari, melompat atau bertepuk tangan atau melompat sesuai dengan irama musik, musik menstimulasi bagian otak yang mengontrol keterampilan motorik kasar. Pemanfaatan masa emas perkembangan anak-anak pada ranah kreativitas ini sangat penting untuk kemampuan di usia dewasa nanti. Pengembangan kreativitas bidang seni juga memberikan jalan keluar bagi anak untuk mengeksplorasi dan mengendalikan emosi mereka juga. Seni selalu dianggap sebagai hobi yang penuh gairah dan ekspresif, dan ini berlaku untuk anak-anak juga, meskipun dengan cara yang berbeda. Sebagai contoh,
Seni membantu orang dewasa melepaskan perasaan yang mungkin mereka miliki mengalami kesulitan mengekspresikan. Seni membantu anak-anak muda untuk mengeksplorasi jangkauan emosional mereka sehingga mereka akan lebih siap untuk menghadapi pasang surut yang akan menjadi bagian dari kehidupan mereka saat mereka tumbuh dewasa. Teater, drama dramatis, dan permainan peran khususnya semua sangat cocok untuk mengembangkan kemampuan emosional anak-anak. Menurut peneliti, kreativitas seni juga mendorong perkembangan kemampuan kognitif anak-anak, menjelajahi dan berpartisipasi dalam permainan kreatif, memicu penggunaan imajinasi anak-anak yang pada gilirannya merangsang dan memperluas kapasitas mental mereka. Menurut Vygotsky, permainan seperti itu memungkinkan anak-anak untuk belajar hal baru, melampaui keyakinan yang dipegang sebelumnya bahwa anak-anak mencerminkan dunia di sekitar mereka untuk menyatakan bahwa mereka menginternalisasi dan mulai memahaminya. Lebih jauh lagi, ia percaya bahwa proses pembelajaran ini bergantung pada interaksi sosial anak-anak dan menyebutnya perancah, di mana seorang anak dengan basis pengetahuan yang lebih kecil meningkatkan tingkat keterampilannya dengan meniru seorang individu dengan basis pengetahuan yang lebih besar, baik itu anak lain atau dewasa. Misalnya, jika seorang anak dengan keterampilan motorik halus yang belum berkembang melihat temannya mahir dalam melukis, ia akan menyalin gerakannya dan dengan demikian meningkatkan kemampuannya. Nomor 5. Bagaimana keterkaitan pengembangan bidang-bidang tersebut? Skema di atas menunjukkan bahwa hubungan antara kemampuan kognitif dengan kreativitas belajar siswa. Siswa yang kreativitasnya tinggi dapat dipengaruhi oleh kemampuan kognitif yang tinggi pula. Artinya, siswa yang cerdas akan dapat menjadi semakin kreatif karena mampu memunculkan ide-ide baru dalam memecahkan masalah atau menciptakan sesuatu. Namun, tingginya kemampuan kognitif seorang siswa terkadang tidak mempengaruhi kreativitasnya apabila ia tidak mampu memunculkan atau mengembangkan ide tersebut. Seni sangat erat hubungannya dengan kreativitas. Dalam menciptakan suatu karya seniman, dituntut memiliki kreativitas agar karya yang dilahirkan berkualitas. Berkualitas adalah karya seni yang kreatif, inovatif, dan tidak pernah diwujudkan sebelumnya dan dapat diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengembangan kreativitas pada bidang-bidang tersebut mempunyai keterkaitan satu sama lain. Apabila ada kesalahan dalam penulisan atau berbicara, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.